Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa jama'ana bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati war risalah waj'alna wa ashab ar-rukya wa hadhihi al-ummah marzuqina bi sihhati wa salama wa sa'adati wa rabitah fi din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Hadratul Kurama al-Ajilla al-Fudula yang saya hormati dan saya cintai, para tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus Romo Kiai Al-Hajj Asrafi Masyitah, Ketua NU Kudus, PCNU Kudus, dan juga Ketua PW KBRA Jawa Tengah Yai Qasim, juga Ketua PC KBRA Cabang Kudus Ustaz Sumi'an, Sohibul Bek Ustaz Nur Haris, dan juga Ketua PC Sragen ya, alhamdulillah sempat hadir juga, dan praktisi-praktisi lainnya yang juga ada beberapa yang hadir. Alhamdulillah kita mendapat anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, afiat, panjang umur, kekuatan Islam, iman dan takwa di hati kita, sehingga kita bisa kumpul di majlis yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, kita sama-sama baca sholawat Mars KBRA dulu. Setelah itu baca sholawat Tibil Qulub. Sholawatnya diniatkan untuk kita hadiahkan kepada almarhumin, almarhumat daripada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, saudara, ya, famili, tetangga, juga amwat hadhil baldah, orang-orang yang sudah meninggal dunia di kampung ini, ya, dari kaum muslimin muslimat. Kita hadiahkan untuk mereka semuanya, dan juga kita niatkan untuk kesembuhan diri kita semua dari segala macam penyakit zahir dan batin, dan juga yang sakit daripada keluarga kita, saudara-saudara kita. Dengan sholawat Tibil Qulub ini mudah-mudahan Allah angkat semuanya. Amin ya rabbal. Sebelumnya kita baca Mars KBRA dulu supaya lebih semangat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina salihin wa alihi وصحبه وتابعين الصالحين يبقي صدرته لك النوى يمنه صدره لك الكفاح إذ kami setuju keluarga besar
kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Amin. Diceritakan pernah seorang ibu-ibu datang ke Imam Hasan Al-Basri karena rindu sama putrinya yang sudah meninggal dunia. Wahai Imam, aku rindu sekali dengan putriku yang sudah meninggal dunia. Kasih amalan supaya aku bisa mimpi berjumpa putriku yang sudah meninggal dunia. Akhirnya diijazahkan amalan, yaitu sholat 2 rakaat, membaca Fatihah dan membaca Alhaakumut Takatsur. Kemudian setelah salam perbanyak membaca sholawat. Subhanallah, malam itu juga si ibu itu bermimpi putrinya yang sudah meninggal dunia, tetapi sedih karena melihat kondisi putrinya yang sudah meninggal dunia itu kena ada api sisa. Bangun tidur, ibu itu menangis sejadi-jadinya melihat putrinya kondisinya seperti itu. Seperti yang saya tulis di buku Ensiklopedia Tafsir Mimpi, kalau ada orang bermimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia, kondisi yang dilihat dalam mimpinya itulah kondisi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena alam barzah itu adalah alam sidik, dimensi kejujuran. Kalau duniawi ini dimensi kedustaan, yang penuh dengan dosa. Di alam barzah, alam akhirat nggak ada dosa. Jadi apa yang kita lihat di alam mimpi kita nanti itu yang sudah meninggal dunia, maka kondisinya seperti itu. Kalau misalnya mimpi berjumpa dengan orang saudara dalam kondisinya senyum, yaitu kondisinya sesungguhnya. Kemudian dia datang lagi ke Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, aku sedih, aku sudah bermimpi putriku, tapi aku sedih melihat kondisi putriku itu disiksa, ada api, kena azab, begini. Imam Hasan Al-Basri pingsan. Karena orang soleh itu kalau diceritakan tentang surga dan neraka bukan cuma gambaran saja, tapi seolah-olah kelihatan nyata. Pingsan beliau. Maka beliau bangun dan memperbanyak membaca sholawat. Malam itu juga Imam Hasan Al-Basri dimimpikan putrinya yang sudah meninggal dunia, tapi kondisinya itu dalam keadaan cantik, bersinar, megah, termuliakan. Wahai engkau, hal anti minal jinni au minal insi, apakah kamu ini golongan manusia apa jin? Kok luar biasa cantiknya, siapa kamu? Aku adalah putri ibu yang bertanya sama kamu tadi pagi, wahai Imam. Loh, katanya kamu diazab, katanya kamu disiksa. Betul, tadi pagi. Kenapa sekarang kamu termuliakan, kamu derajatnya naik di sisi Allah? Wahai Imam, ketahuilah, tadi pagi aku memang disiksa dan sebelumnya juga disiksa. Dan bukan cuma aku saja yang dirubah oleh Allah, kondisi termuliakan seperti ini, mendapat nikmat yang luar biasa ini, tapi ada 70.000 lagi yang sama kondisinya seperti aku, yang sebelumnya adalah disiksa juga sepertiku. Terus kenapa bisa begini? Ketahuilah wahai Imam, tadi siang ada orang soleh lewat di pemakaman. Kemudian orang soleh itu membaca sholawat, dan sholawat itu dihadiahkan kepada kami yang sudah meninggal dunia. Saat itu juga Allah angkat azab semuanya, aku dan 70.000 orang yang ada di pemakaman itu. Subhanallah, barokahnya sholawat. Berarti si Ruqyah harus paham itu. Makanya kenapa di dalam Ruqyah Aswaja doa-doanya itu dimulai dalam sholawat. Barokahnya luar biasa. Ya, barokahnya luar biasa. Di sholawat tibil qulub ditambahkan kutil arwah, karena itu sanad dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ya, ketika ada seorang yang mengeluh kepada beliau, orang tuanya ini lumpuh, lisannya nggak bisa ngomong, semua tubuhnya nggak bisa gerak. Kemudian sama Imam
Sya'rani disuruh baca salawati bil qulub. Baca salawati bil qulub. Dia tidak bisa ngomong, hai imam, bacanya di hati. Akhirnya ibunya ini dikasih amalan itu dari Imam Sya'rani untuk membaca salawati bil qulub, maksudnya Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afil abdan wa shifai wal absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ketika lisannya sudah bisa bergerak, dia bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, zid wa qutil arwah wa hidayah. Tambahi sirah wa qutil arwah wa hidayah. Akhirnya sejak saat itu lisannya ibu itu bisa bicara, membaca salawati bil qulub dengan tambahan wa qutil arwah wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wasallim, sampai semuanya bisa bergerak dan sembuh total. Nah, itu kronologis, ada tambahan wa qutil arwah wa hidayah. Makanan ruh, vitamin ruh, qutil arwah. Ya, kalau ruh ini kuat, tubuh juga kuat. Kalau hati ini kuat, anggota tubuh juga kuat. Idza salaha salaha sa'irul jasad, wa idza fasada fasada sa'irul jasad kullu. Orang ahli ibadah tetapi mental hatinya lemah, bisa tembus kena sihir, kena santet. Dan kita sudah sering kan ketemu, jumpai kiai-kiai atau ustadz atau bahkan hafiz Quran, ketika diruqyah malah jadi kesurupan, marah kan begitu. Ternyata apa? Batinnya lemah, hatinya lemah. Padahal ahli ibadah. Maka nggak cukup dia ahli ibadah, hati Nabi sudah memperhatikan, sudah mewanti-wanti, hati juga diperhatikan, bukan cuma zahir kamu centat-centut ahli ibadah, tetapi hati kamu lemah, percuma. Begitu, makanya slogan KBRA, terapi jasmani dan olah hati. Gitu, yo ayo dengan Quran terapi jasmani, yo ayo dengan Quran tetap olah hati. Begitu, jangan dilupakan. Dikemukan buat. Demikian juga praktisi ketika meruqyah, hatinya juga harus kuat. Hatinya lemah. Kamu meruqyah tapi hatinya lemah, ya ngefeknya kurang gitu loh. Powernya kurang. Misal, kamu meruqyah pasien lagi ada masalah, kamu sendiri diusir sama istrimu, minggat dari rumah. Kira-kira meruqyah ada powernya nggak? Lemes, pasiennya malah bingung, iki piye wong iki, ruqyah kok malah ngambiar rasane, ruqyah kok malah sedih. Jadi aku sing nangis malah peruqyah sing nangis, sing reaksi malah peruqyah. Kenapa? Habis diusir sama istri, diusir karena bahas poligami, pengen kawin gak tulang, diusir orang bojoe, akhirnya minggat. Begitu. Hatinya lemah, akhirnya powernya nggak ada. Coba anak-anak muda nih, coba jomblo misalnya ngeruqyah, pas ada masalah diputus sama pacarnya, patah hati, sudah ambiar, kadang-kadang emosi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha. Nggak beres. Kenapa? Karena pelampiasan pasiennya kan. Menit pasiennya ini tua, waduh, apa mati? Bentar mati bisa kan begitu. Tapi nek pasiennya cantik, wah ini cocok gandeni pacar gue. Wah, akhirnya mendayu-dayu badannya. Allahumma sholli. Ambiar, percuma kamu. Hati. Praktisi juga harus pakai hati kalau meruqyah. Harus pakai hati. Kalau hatinya nggak kuat, batinnya lemah, powernya lemah. Anak kecil nih. Nah, misalnya anak kecil.
Ini sebenarnya bahaya kalau saya bongkar ke rahasia ini. Anak kecil ini datang duduk sih, sudah. Kamu baca Fatihah, baca Fatihah, ya. Atau saya ijazahkan Fatihah dan kamu sekarang mau baca. Ada orang sakit datang, nggak perlu kamu. Anak kecil ini suruh baca Fatihah, kasih air minum si sakit itu, si pasien itu. Pasti ada power, ngefek. Kenapa? Karena si anak kecil ini, bocah ini kamu yakinkan hatinya. Dan Fatihahnya kamu ijazahkan. Power. Power. Kenapa demikian? Dari yakin. Dari yakin. Nggak perlu kamu yang bisa gaji, yang punya ilmu, nggak perlu. Dari yakin. Coba lihat di TV yang nggak bisa baca Quran, yang tajwidnya hancur, yang cuma modal action, kan bukan baca Quran dia, cuma modal bahasa Indonesia doa. Ya Allah, jika ada jin di dalam tubuh wanita ini, musnahkanlah. Ngefek. Kenapa? Modal yakin. Doa tapi ya anak kecil kalau doa yakin pakai air efek. Demi Allah saya ngomongnya. Sudah pernah sering saya buktikan kok. Sudah sering saya buktikan. Kenapa demikian? Iblis itu waktu diusir dari surga kan berdoa sama Allah. Sudah dilaknat itu sama Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku sampai hari kiamat. Innaka minal mundzirin. Kamu ini termasuk orang yang ditangguhkan. Dikabulkan sama Allah. Itu iblis yang sudah dilaknat. Bagaimana kaum mukmin yang hatinya penuh iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa, iblis ketar-ketir. Apalagi cuma jin. Ngefek jadinya ketika kamu berdoa dengan penuh keyakinan. Apalagi ditambah bacaan Quran, lebih ngefek lagi. Jangan dukun, jangan sihir, gunung yang tinggi yang kokoh ngefek bisa hancur lebur. Ini Allah yang ngomong. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Gunung yang kokoh, jika diamanatkan, aku amanatkan kata Allah. Titipkan Al-Quran ini, ayat-ayat Quran ini di gunung hancur lebur. Tapi kan dititipkan ke kita. Berarti manusia ada istimewanya daripada gunung. Manusia punya kekuatan yang lebih tinggi, yang lebih kokoh, yang lebih kuat daripada gunung. Mana itu? Hati. Kalau Al-Quran ada di hatimu, dahsyat begitu. Dahsyat bukan cuma di lisan. Makanya kita jumpai, ya kan, mungkin antum sudah sering jumpai hafid Quran yang diruqyah parah. Ada video-videonya ya. Bahkan pernah di Jawa Timur ada salah satu pondok pesantren tahfidz Quran, 11 santriwatinya kesurupan, 3 laki-laki, sisanya perempuan. Semua perempuannya sudah selesai, tinggal 1 sama 2 laki-laki. Kemudian mudirnya karena kenal saya, nelpon saya untuk datang ke pondok pesantren itu. Kemudian saya sama asisten saya datang ke sana, tapi respon ustadz-ustadznya nggak enak. Kami dibiarkan, padahal kami tanya di mana ini, tapi nggak ada jawaban. Kayak melengos ya. Akhirnya saya telepon mudirnya, dan mudirnya menelpon salah satu ustadznya, dan baru diantarkan saya ke kantor. Padahal dia yang saya tanya. Baru diantarkan ke kantor, karena waktu itu saya pakaian biasa. Pakai baju pendek, kopiah biasa. Kemudian sampai di sana, itu udah 3 hari nggak selesai penanganan. Ustadz-ustadznya datang semuanya. Ini siapa ini? Kemudian yang satu tiduran ini, yang satu sudah saya selesaikan, tinggal yang satu yang tiduran. Kemudian dia bangun marah-marah. Kenapa kamu datang ke sini? Mau apa kamu? Siapa kamu? Mengeluarkan saya? Bukan, saya tidak mengeluarkan kamu. Saya tidak mau mengeluarkan kamu, tapi saya mau mengusir kamu. Sudah,
Ustaz-ustaz ini baca dari kemarin-kemarin, nggak ada yang bisa mengorganisasi. Saya sudah 20 tahun ditunggu anak ini. Oh, kamu dari datunya nggak usah perlu tahu kamu. Sudah kemana-mana orang tuanya semuanya dipanggil, belum ada yang bisa mengeluarkan saya, apalagi kamu. Jangan sombong kamu. Akhirnya saya wanti-wanti sampai 3 kali. Ketiganya baru saya terakhir. Sudah saya kasih warning 3 kali, tapi kamu tidak mau keluar. Saya akan bacakan satu mantra. Satu mantra. Kamu akan menyesal seumur hidup kalau kamu dengar mantra ini. Silakan, kupingnya gini. Sama apa cinnya itu yang suruh. Ustadznya bingung mau baca apa ini. Mereka kan hafid Quran semua 3 orang ini. Baca apa ini? Ditunggu. Padahal mereka sudah baca ini selama 3 hari itu nggak keluar scene yang satu. Akhirnya saya beristighfar, ya, menghadirkan guru-guru saya di hati dan di bacaan-bacaan saya. Saya mau kasih pelajaran ke 3 ustadz yang hafid Quran ini. Saya nggak sebutkan pondok pesantren. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-kalamu huwal lafdzul murakabul mufidu bil wada'. Wah, apa ini? Jadi masih panjang ini. Masih panjang. Akhirnya bla 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 jinnya baru lemah dan bau merusak. Ustadznya bingung. Kita baca ayat ini, Ustadz ini baca jurmiyah, keluar jinnya, bawa masuk Islam. Tuh, paham nggak? Di mana kekuatannya? Di hati. Di hati. Kamu lihat penanganan saya pernah kasar nggak? Nggak pernah. Tenang. Kenapa? Dari pengalaman dan hikmah-hikmah yang kami hadapi bertahun-tahun, muncullah di situ yakin baru sakinah, ketenangan. Dan ketika sampai kepada ketenangan, magom ketenangan, di situ Allah akan turunkan pasukan yang di luar nalar. Coba lihat di dalam Al-Quran, semua ayat sakinah yang menunjukkan ketenangan selalu dilanjuti dengan ayat pasukan yang di luar nalar. Dengarkan baik-baik. Walladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Apa lanjutan ayatnya? Walillahi junudus samawati wal ardi kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang yang beriman supaya bertambah, iman demi iman terus bertambah. Kalau iman sudah naik tambah keyakinan. Ya Allah, kasusnya begini gara-gara ini, imannya naik. Ya Allah, kasusnya begini gara-gara ini, imannya naik. Ya Allah, ternyata ini pelajaran buat saya juga dan untuk yang lainnya. Imannya naik. Ya Allah, ini berbahaya. Imannya naik. Terus dari semua tajribat, mujarrabat, ruqyah kan mujarrabat. Dari semua mujarrabat yang dia hadapi, imannya naik kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah kepada titik sakinah. Kalau titik sakinah sudah sampai, maka pasukan yang Allah turunkan yang tanpa kamu sadar, yang enggak logis, junudan. Ayat yang lain, la takhaf innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Fa anzala sakinatahu wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Maka Allah turunkan ketenangan dan Allah kuatkan dengan pasukan lam tarauha yang tidak logis, yang tidak dinalar. Coba, karena itu goa ketika Nabi SAW hijrah kan masuk ke Gua Hira ya, Gua Sur. Itu Gua Sur ini begini, kelihatan. Kalau ada orang masuk itu kelihatan orangnya. Tapi Allah kirimkan pasukan yang nggak logis. Ada laba-laba di situ bikin sarang. Ini Muhammad di sini nih, nggak mungkin. Kalau masuk pasti sarang laba-labanya rusak. Ini awet. Junudan lam tarauha. Pasukan yang di luar nalar.
Ah, berapa banyak kasus berat tiba-tiba mudah kamu tangani di luar nalar, di luar nalar. Berapa banyak jin-jin ini ketakutan, padahal kamu ada di Kudus, tapi jinnya ini melihat kamu ada di Malaysia, jinnya ini melihat kamu ada di Demak, jinnya ini melihat kamu ada di Jakarta, kamu ada di Kudus. Enggak logis kan begitu? Itu pasukan Allah, julu dan lam tarauha gitu. Kalau kamu tenang pasti Allah kirimkan pasukan. Begitu. Paham ya? Pasukan. Semuanya, bukan cuma dalam urusan penanganan saja, tapi dalam urusan kehidupan kamu. Di luar nalar semua pasukan. Coba kamu bayangkan ya, ini saya cerita. Fakta nyata. Kawasan Gerobokan itu rusak, jalannya, ekonominya, banyak yang kerja di luar negeri kan begitu. Nggak dikenal lah kawasan itu, mana Gerobokan itu, mana tempat saya itu, kediaman saya. Sekarang ada ratusan ribu kalau saya lihat data Google Map-nya itu yang menggunakan Google Map untuk ke Kanusan. Ada ribuan orang yang mencari alamat Kanusan, alamat saya di sana, dan bahkan ribuan orang yang sudah datang di sana sesuai data. Pasien yang kami tangani dari mana? Dari Bengkulu, dari Singapura, dari Malaysia, dari Medan, sampai 2 minggu nginep. Kemudian dari Papua datang 5 orang, kemudian dari Jakarta, ini aja dari Jakarta, Pati, Jepara, Bandung, nih yang lagi nunggu saya ini. Awalnya jam 9 ya, saya nggak tahu ada jadwal penanganan. Jadinya nanti saya tangani jam 1 atau habis asar. Mereka berbondong-bondong datang ke tempat itu yang dulunya nggak dikenal. Sekarang dikenal, sampai ada yang buka penginapan di situ gara-gara membludak. Musola saya nggak cukup, kafe nggak cukup, warung nggak cukup, ruangan dalam saya nggak cukup, kamar-kamar santri nggak cukup. Sampai ada yang buka penginapan. Ini pun masih kurang, mau bikin penginapan lagi warga. Ekonominya, laundry juga mau dibikin. Minimarket kecil untuk baju-baju pasien-pasien yang nginep itu, pempes, bawa anak, bajunya nggak mau ganti, juga mau dibuat di situ sama warga. Coba, kamu tahu nggak? Kalau dulu saya itu dibenci di warga itu. Ini streaming loh ya, banyak warga situ yang nonton. Dibenci saya, kenapa? Loh, Mbak Asrori, kok menantunya cacat? Apa nggak ada cowok lain? Ipar-ipar saya nonton loh mereka ini. Apa balikin cincinnya itu, mumpung belum akad. Benci semua, nggak ada yang menerima saya, kecuali 1-2 orang ipar saya. Semuanya menolak. Sekarang cinta semuanya. Kalau saya pergi dari situ, tangis warga. Kita bantu sosialnya. Setiap bulan para janda kita bantu sedekah sembako, sedekah uang. Kemarin juga KBRA peduli 1000 sembako pandemi corona, 1000 sembako. Kemudian maulid besar-besaran. Ini bentar lagi maulid ini di rumah saya. Tahun kemarin hadiah doorprize utamanya apa? Oh, masih ingat kan? Kulkas, ya kan? Tanpa uang warga sampai set pun. Nggak ada donatur-donaturan, nggak ada. Nanti saya kasih tahu rahasianya. Nggak ada. Teman-teman praktisi bantu alhamdulillah. Tapi lebih banyak uang saya pengeluaran. Kipas angin, setrika, magicom, ada 500 door prize. Ya bukan door prize semuanya dapat kan, tapi 1000 jamaah waktu itu. Ini lagi ditunggu-tunggu sama warga. Kapan ini? Ini hadiah utama apa? Umroh apa haji kan? Gitu apa?
janda mau dinikahkan sama praktisi itu nanti juara utamanya kan. Ya Ustaz. Kudus nomor 1 daftarnya. Ya Allah, heboh itu, heboh. Kamu tahu nggak? Ya ini saya bongkar. Saya jujur ya, hanya sampai kelas 5 SD, tidak lulus SD. Ini yang nonton banyak, YouTube juga sudah ada. Tidak lulus SD, hanya kelas 5 saja. Tapi kamu tahu nggak supir saya? S1. Yang jaga anak saya, putri saya, S2. Adminnya SS. Apa? 4 bahasa juga. Thailand, Jepang, Hongkong, Inggris. Adminnya ini, Jomblo-wati juga dia. Cantik, makanya Ustaz Qasim ini betah kan. Kemudian tinggal tanda tangan surat SIM-nya aja, surat izin menikah lagi itu. Kalau sudah ditandatangani langsung aja. Amin, amin. Admin SIM 2. Ya Allah, paham ya? Kemudian juga lihat ya, murid-murid santri Ruqyah Aswaja ini, mereka ada dokter, ada profesor, ada dosen, ada kiai, ada habaib, juga ada apa namanya, mantan dukun juga ada, mantan preman, semuanya ada gitu. Semuanya ada. Pengacara ada, polisi ada, tentara ada, sampai Mabes Polri juga ikutan, kan begitu. Makanya mobil saya 3 tahun belum bayar pajak itu, ada kartu sakti. Jadi Jakarta itu ada apa namanya, ganjil genap itu, kartu sakti udah lewat. Keluarga fokus. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, coba. Secara logika coba, nggak masuk akal. Pembangunan pondok, gedung, tidak ada spesial pun bantuan dari pemerintah. 1 rupiah pun nggak ada. Hampir 1 M itu masih berlanjut sampai sekarang. Masih berlanjut sampai sekarang. Mobil alhamdulillah ada 2. Hadap min fadli rabbi. Sepeda motor semua model ada. ATV saya ada 2. Bukan saya bangga sombong, bukan. Kamu berpikir, merenung, kalau Allah sudah mengatur, nggak masuk logika kamu, masuknya di iman. Siapa yang mengatur itu semua? Belum tentu jabatanmu, titelmu itu yang bisa mengangkat kamu, nggak bisa. Bukan itu, tapi Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba, sudah Rabb yang mengatur. Ridho kamu, mau diapain aja sama Allah, mau dibuat sakit, mau dibuat melarat, ridho kamu begitu. Tapi semua itu kami jalani dengan ujian yang bertubi-tubi yang luar biasa, sampai pada titiknya Allah angkat. Sekarang yang membuli saya, sekarang yang menghina saya, kebalikannya jatuh terhina. Jatuh terhina, malu mereka, malu, malah kita bantu ekonominya, semuanya kita bantu yang menghina saya sebelumnya. Paham? Jadi ruqyah itu bukan cuma sekedar bacaan-bacaan, tetapi hati juga perlu ditata. Sosial di masyarakat bukan cuma menggunakan fisik, tapi juga menggunakan hati, menggunakan iman. Bukan cuma suhu-suhu, tetapi juga dakwah. Nih saya bacakan kamu, ada beberapa testimoni dari YouTube. Hindu, ya Tuhan, lahirkanlah orang-orang seperti Kiai ini sampai nangis aku nontonnya. Aku Hindu, Badi. Kemudian ada lagi, saya agama Kristen, sangat senang melihat ruqyah saudara-saudara Muslim. Jadi dampak ruqyah kita, dakwah kita kepada non-Muslim, sampai ada yang masuk Islam.
Terima kasih Kiai, saya sudah diizinkan untuk ikut 2 hari pelatihan luar biasa, manfaatnya bagi saya dan isi. Ini non muslim. Sampai pengurus besar bingung. Kiai ini mulai nyeleneh. Kok non muslim boleh ikut pelatihan ruqyah? Nanti bacanya apa yang dibaca? Om sila hop. Masa begitu? Bukan baca Quran. Nyeleneh. Kalau ruqyah sebelah kan harusnya syaratnya harus ini. Selain ini nggak boleh kan begitu? Nggak boleh daftar. Tapi subhanallah non muslim saya boleh nggak? Apa yang terjadi? Demi Allah, salah satunya masuk Islam. Sebelum pelatihan itu dia jadi ustaz di Malaysia. Nangis-nangis dia masuk Islam itu hanya untuk mau ikut pelatihan ruqyah. Saya nggak maksa, demi Allah saya nggak memperhatikan dia, nggak japri dia, enggak. Dia cerita sendiri ke panitia, ada voice-nya ini. Pada saya upload. Ada lagi, saya agama lain tapi saya salut sama Kiai ini, saya suka nonton dia. Ada lagi, saya non muslim Pak Kiai izin subscribe ya, saya suka sama pembawaan Pak Kiai yang apa adanya. Ada lagi, walaupun aku bukan muslim tapi terharu lihatnya kembali berkumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan Tuhan selalu menyatukan mereka dalam lindungannya dan mengetuk hati orang-orang yang menyakiti sesamanya baik yang seiman maupun tidak. Dan mudah-mudahan kami sekeluarga juga dapat dijauhkan dari segala mara bahaya. Saya sebagai umat Katolik melihat ini, hati saya bergetar betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Ini data-data non muslim. Belum lagi data-data yang membenci saya. Yang saya sok pamer, yang saya sok pinter. Ada puluhan di situ yang mereka minta maaf sampai datang ke rumah. Bahkan murtad dari sana ikut pelatihan kami, maksudnya ikut jadi anggota kami. Dulunya laskar dia. Tobat. Kiai menuduh begini. Gus kami itu bukan settingan begini. Datang ke rumah. Jadi praktisi kan, minta maaf. Keluar dari sana, baru sadar dia. Datang dari mana-mana yang gini begini dikiranya kami sombong dan sebagainya. Tapi dakwah ini sampai ke hati mereka. Kenapa? Karena kita dakwah pakai hati. Begitu. Pakai hati. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syifa. Ya kan kamu kan ruqyah sifat. Dukunnya balikin ke dukun, itu sifat. Sihirnya balikin ke dukun, itu sifat, kan begitu. Rahmatnya mana? Kita pakai rahmat. Berikan hidayah kepada dukun itu ya Allah. Amin. Allahumma zilzilhum zilzalan sadida. Goncangan bumi mereka segonjang-gonjangnya, kita goncangkan hati mereka supaya dapat hidayah. Kan begitu. Fardun nadharuhum fittikas. Balikan pandangan mereka dalam kesia-siaan. Itu sifat. Tapi kita rahmatnya juga dipakai, rahmat. Fardun nadharuhum fittikas. Kembalikan pandangan mereka menjadi pandangan hidayah. Begitu. Itu sifat. Rasulullah kan begitu. Ada seorang sahabat datang ke majlis tengah-tengah, ya Rasulullah, istadzin li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku mau berzina. Sahabat langsung minta izin mau berzina. Kalau mau poligami nggak apa-apa. Ini berzina ya. Sahabat sudah mau lepas pedang ya. Tenang, sini. Didakwai sama Rasulullah. Atardoli ummik, kamu mau nggak ibu kamu di sini? Ya nggak mau ya Nabi. Atardoli ummik, kamu mau nggak saudarimu di sini? Ya nggak mau ya Nabi. Atardoli bintik, kamu mau nggak putrimu di sini? Nggak mau ya Nabi. Demikian juga putri mereka, istri mereka, saudari mereka, ibu mereka nggak mau dizinai oleh orang lain. Sini, didoain sama Nabi, dadanya didoakan, diruqyah sama Nabi. Setelah dikasih pencerahan, didoakan sama Nabi. Subhanallah, apa kata orang itu? Wallah, tadi aku datang ke majelis Nabi dengan penuh semangat mau berzina, dan tidaklah aku keluar dari majelis Nabi kecuali zina paling aku benci di hatiku. Dikasih pencerahan dengan lembut, dengan santun, didoakan, diruqyah. Begitu dakwanya Nabi. Dakwanya Nabi begitu, ya Allah. Subhanallah.
Hanya wa nunazzil minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Sifat dan rahmah ini harus dipakai. Sifat itu isyarat ila takhalli, isyarat kepada pembersihan zahir dan batin. Wa rahmah isyaratun ila tahalli, rahmat itu mengisyaratkan kepada prinsip tahalli, penghiasan hati jiwa dengan akhlak yang terpuji, dengan akidah yang lurus. Ahlus sunnah wal jamaah, itulah prinsip paruqyah ahlus sunnah wal jamaah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Oke, terakhir saya mau ijazahkan yang setiap hari saya amalkan dan tidak pernah saya lepaskan. Ada dua yang menurut saya ini merubah, ya, penguat saya di dalam mengubah semua segala-galanya. Yang jadinya dulu buruk jadi baik, yang dulunya hina jadi mulia. Dua hal ini yang saya amalkan dan pernah tidak saya lepaskan sampai saat ini. Banyak sekali testimoninya, banyak sekali ada praktisi yang datang bawa temennya, tiba-tiba temennya lari pulang, dapat 3 hari. Yang membawa ini praktisi ini lapor ke saya bahwa temennya kena santet sekarat. Saya datang ke sana, ternyata ketemu saya langsung duduk dan dia minta maaf. Ternyata waktu dia datang ke pelatihan, dia bukan mau ikut pelatihan tapi mau ngetes ilmu saya, karena dia nggak suka temannya ini selalu membicarakan saya di depan dia. Siapa sih orang ini? Teman saya kok jadi cinta betul sama gurunya. Dia datang pas di hadapan saya, di paling belakang pintu musola itu berhadapan. Dia baca sesuatu, saya lihat saya berpikir dia baca sholawat atau zikir. Ternyata dia bercerita membaca untuk menyerang saya. Belum selesai dia baca, berbalik ke dadanya dan asma sampai 3 hari sekarat mau mati, kata orang tua. Kata teman saya praktisi kena santet. Ternyata dia baru cerita teman ini nyerang saya. Kaget praktisi kami itu. Mendekatnya nyerang gurunya, maksudnya begitu, nyerang saya. Berbalik. Jadi ini menghindari dari orang-orang yang hasud menjadi pecinta lagu, dan juga menghindari dari gangguan jin dan sihir, juga menghindari dari satwat aulia fisal bil batin, yaitu menghindari daripada pencabutan para wali yang memiliki magom tasrif di dalam mencabut ilmu batin. Ada para wali itu mereka bisa mencabut ilmu seseorang, magom seseorang bisa dicabut. Ini insya Allah terhindar dari itu semua. Ya, apa itu? Ya, ada beberapa ya, tetapi yang paling saya amalkan 2 ini yang nggak pernah saya lepaskan. Mau tidur kalau lupa saya baca, yaitu Hizbul Izzah dari Imam Ali bin Abi Thalib yang saya dapatkan dari guru-guru saya, ya, Habib Salim Al-Syatari, Habib Umar, Habib Taufik, yang beliau dapatkan dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki di kitab Syawarihul Anwar, Hizbul Izzah. Saya bacakan: Rabbi auqifni mauqifal izzi wal kamal wal bahjati wal jalal hatta la ajida fiya dzarratan wala daqiqatan illa wa qad ghasyaha min izzika man yamnauha min adh-dhulli bi ghairik hatta usyahida dhulla man siwaya li izzati bika muayyadan bi raqiqatin rabbi yakhdali kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa qi alayya dhullal ubudiyah fil izzati baqa'an yabsutu lisan al-i'tiraf wa yaqbidu lisan da'wa innaka antal azizul jabbarul mutakabbir qahhar wa qul alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh wa lam yakul syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min ad-dhulli wa kabbirhu takbira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini banyak sekali. Ketika saya mau debat, dulu kan saya di keaswajaan, ya, di bagian rudut aswaja. Saya sering debat sama Salafi Wahabi, sama Syiah, sama non Muslim. Karena di pondok saya memang bagian itu, keaswajaan. Saya alhamdulillah tidak pernah kalah di dalam debat bersama Salafi Wahabi. Sampai saya menulis buku rekam jejak radikalisme Salafi Wahabi, dan satu buku membantah Profesor Asy Ali Zainal Abidin di Malaysia, tebalnya 400 halaman, bid'ah hasanah yang disalahpahami. Kemudian saya bantah buku itu dan sampai saya diundang untuk debat. Kemudian juga ketika ketemu dengan tokoh atau pejabat yang dia ini ngeyel susah,
Saya baca ini 3 kali sebelum ketemu, langsung tunduk, nggak bisa ngomong, cep. Bahkan kemarin di Probolinggo ya banyak juga, ya sudah mengundang wartawan, polisi, cep, nggak bisa ngomong, bungkam semuanya, banyak saksinya. Nasib kami. Baca Hizbul Izzah ini ya, nanti saya ijazakan di akhir, dan juga baca Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni 100 kali setiap pagi, entah itu setelah subuh atau setelah sholat duha. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. Kamu insya Allah dapat ilmu-ilmu yang belum pernah ada dalam pemahaman sebelumnya, dan itu sesuai dengan ajaran syariat. Ya, dalil-dalilnya lebih dalam penggaliannya, ilmu-ilmu baru yang Allah tumpah ruahkan kepada kamu yang belum pernah dibahas, tetapi sesuai dengan syariat. Itu namanya ilmu laduni, dan diberi pemahaman yang kuat, hafalan yang kuat. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. Juga baca Hizbun Nawawi, dan baca 2 wirid agung. Dua wirid agung, yaitu Habib Agil bin Yahya, ya, datunya Habib Lutfi, dan juga wirid agung Imam Syekhar, datunya Habib Taufik. Ini satu paket ya, para habaib guru kami bacanya tidak terpisah, satu paket. Memang satu paket itu di buku induk wirid mereka, itu satu paket ya, Habib Agil bin Yahya dan Habib Imam Syekhar itu satu sahabat ya, karib. Datunya Habib Lutfi dan datunya Habib Taufik bin Abdul Ghadir As-Saghar. Kama ajasani masyayikhi wa murabruhi fi qiraatihinna wa al-awrat wal adhkar alladhi qara'tu wa amiltu min kutub al-khulasa al-madad, wa min kitab Shawarikul Anwar, min kitab An-Nujum Az-Zahirah, wa min kitab Al-Masraqul Karim, wa min kitab ghairiha alladhi ajasani masyayikh murabruhi bi qiraatihinna wal amal biha, wa fi nasr ulum min nafi' fi da'wa ila Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa billati hiya ahsan, wa fil a'mali salihat allati tuqarribuna ila Allah zulfa, sanadan an sanadain, shaykhan an shaykhin, ila ayan tahya ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi sa'atil mubarakah as-sa'idah ajastukum dhalik. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum wa ja'alna minal ulama amin wa ja'alna minal muttaqin alladziina laa khaufun 'alaihim wa laa hum yahzanun, wa yahfazuna wa izzatana wa ahlana wa amwalana wa kullu shay'in a'taytana min sharri sahirin wa kahinin wa zalimin wa a'inin wa kha'inin wa jari su'in wa kulli syarri zahir batin, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa ja'alna minal maqbulin wa ja'alna minal muttaqin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi Muhammadar rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Khusus yang hadir di sini ya, nanti Hizbul Izzahnya saya share di ketuanya. Nanti ketuanya men-share ke anggota ya, atau di grup yang hadir di sini ya. Hizbul Izzah ini baca, amalkan. Kamu dapat kewibawaan, jin akan tunduk kepada kamu, manusia akan hormat dan tunduk kepada kamu. Kamu bisa membungkam lisan musuh, bisa menjatuhkan kewibawaan musuhmu. Dukun juga nggak berkutik ilmunya di depan kamu ketika kamu mengamalkan Hizbul Izzah. Namanya saja Hizbul Izzah, hizib kemuliaan. Kamu kalau tahu artinya, mudah-mudahan ada yang menerjemahkannya nanti ya. Kamu kalau tahu artinya, dahsyat luar biasa artinya itu ya, dahsyat luar biasa. Nanti saya share hizibnya di grup atau di ketua, biar nanti ketua men-share di anggotanya masing-masing atau di grupnya masing-masing. Terima kasih buat semuanya, juga untuk ketua semua yang sudah hadir. Ada ketua parti juga ya, parti, dan juga satu kawan ya, insya Allah. Pasti sendiri, sama siapa? Berdua. Maksudnya kamu masih sendiri? Jomblo mengenaskan. Tunggu asisten ya. Oh ya, nanti ke rumah ya. Nanti ke rumah ada itu ganggu ya, ada 3. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung dan menyakiti hati. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.